Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidatu As-Safariniyah. Kita di pembahasan Aqidah Safariniyah sudah masuk di bab 3 alhamdulillah di hari ini, ya kan? Yaitu masuk di bait 58 di bab 3. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-babut tsalits, bab yang ketiga itu ya. Itu atau tidak? Bab ketiga. Fil af'al al-makhluqah. Tentang perbuatannya apa? Makhluk yang dicipta. Oh iya, baik. Berarti itu bab 2 yang Anda baca tadi ya. Bab 3. Berarti jauh baitnya, bukan lagi 50 ya. Baik, sekarang al-babut tsalits fil ahkam wal kalam 'alal iman wa muta'alliqat bidzalik. Bab 3 tentang ahkam dan pembicaraan terkait dengan keimanan dan yang terkait dengan hal tersebut. Di pembahasan ini, bab 3 ini, beliau akan berbicara dan menyampaikan kepada kita terkait dengan ahkam. Yang diinginkan dengan ahkam di sini adalah ahkam syari'iyah dan ahkam kauniyah, bahkan ahkam diniyah. Ahkam secara umum, bukan ahkam yang dimaksud dalam fikih, hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Bukan. Di sini akan membahas secara umum hukum syari'iyah, bahkan hukum kauniyah, hukum diniyah. Bahkan beliau juga akan menyinggung terkait dengan ahkam dunia fil asma, tentang nama-nama sebagaimana akan datang. Iya. Dan beliau juga akan menyinggung ahkam al-ukhrawiyah, hukum terkait dengan apa? Akhirat. Terkait dengan akhirat. Kata beliau di bait yang pertama, di bab 3 ini, yaitu bait ke-74. Wa wajibun 'alal ibadi turron ayya'buduhu ta'atan wa birra wa yaf'alul fi'lal ladzi bihi amar hatman wa yatrukul ladzi anhu zajar. Ini terkait dengan ahkam hukum umumnya. Wa wajibun, dan wajib ya, alal ibadi, atas hamba, turron, seluruhnya. Turron maknanya jami'an. Wajib atas hamba seluruhnya. Ayya'buduhu, untuk beribadah kepadanya. Ini hukum umum namanya. Apakah itu sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan semua ibadah, doa, harapan, cinta, takut, ya, istighosa, isti'anah, isti'adah, sembelih, paham kan? Nadar, sumpah. Semua ibadah. Ini tidak berbicara tentang ibadah apa? Khusus terkait dengan sholat saja, zakat saja, puasa saja. Bukan. Ini hukum secara umum. Wajib bagi hamba seluruhnya untuk beribadah kepadanya. Taatan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Wa birron, dan dalam rangka melakukan kebaikan kepada Allah. Antum tentunya di pembahasan tauhid maklumi ini ya, bahwa kita seluruhnya manusia bahkan jin diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wa'budullaha
wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Antum juga paham bahwa hikmah kita dicipta untuk itu. Ya kan? Dalil-dalil tentunya tidak samar bagi antum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kan jelas sekali. Itu adalah sesuatu yang jelas tidak ada kesamarannya. Bahkan perintah pertama di Quran adalah perintah terhadap manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintah pertama di Quran? Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rob kalian. Sembahlah Rob kalian. Ini kewajiban untuk kita semua. Hanya menghambakan diri kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Dipahami kan? Makanya beliau tegaskan di bait 75. Wa yaf'alul fi'lal ladzi bihi amar. Dan dia melakukan perbuatan ya alladzi bihi amar yang diperintahkan kepadanya hatman secara wajib. Kalau itu adalah perintah wajib dilakukan. Itu adalah wajib dilakukan. Iya, karena asal dalam perintah Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah apa? Wajib. Tidak boleh kita katakan sunnah kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi apa? Sunnah. Nah, ini wajib kita lakukan. Wa yatrukul ladzi anhu zajar. Dan wajib bagi seorang hamba untuk meninggalkan apa yang dia larang. Apa yang Allah larang. Larangan terbesar adalah syirik. Sebagaimana perintah terbesar adalah apa? Beribadah kepada Allah. Seperti di ayat tadi yang Anda baca. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Jangan sekali-sekali menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Paham kan? Maka wajib bagi kita untuk menyembah Allah. Dan wajib juga bagi kita untuk meninggalkan apa? Larangan Allah. Ini yang diingatkan di bait ini. Wa yaf'alul fi'lal ladzi bihi amr hatman wa yatrukul ladzi anhu zajar. Wajib bagi mereka untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan larangan yang dilarang. Iya kan? Ada di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakuduh." Apa yang dibawa oleh Rasul? Ambillah. Ini perintah, ambil yang dibawa oleh Rasul. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul? Tinggalkan. Tinggalkan. Ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai ayat al-imtihan disebut oleh para ulama sebagai ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian memang mencintai Allah, ikuti saya. Paham kan? Katakan kalau memang kalian mencintai Allah, ikuti saya. Ini ayat ujian untuk semua orang mengaku cinta kepada Allah. Ketika ada orang mengaku cinta kepada Allah, maka lihat dia ikut Nabi atau tidak. Karena bukti cintanya itu pasti dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipahami ini? Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Ini ayat-ayat Quran. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya terkenal bagi kita, bahkan dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi, oleh Imam Ibn Rajab dalam hadis pilihan di Arba'in. Di Arba'in. Iya kan? Ada hadis Nabi SAW bersabda, ya, ma amartukum fa'tu minhum mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang saya perintahkan kalian, lakukan semampu kalian. Itu kan semampunya wajib kita lakukan. Dan apa yang saya larang, maka tinggalkan.
berhenti. Nah, ini tadi yang mendukung apa yang dikatakan oleh penulis. Wajib bagi hamba untuk melakukan apa yang diperintahkan. Sebagaimana wajib juga bagi hamba untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ya? Ini yang belum katakan di awal. Ini namanya pembukaan dari penulis rahimahullah ta'ala terkait dengan al-ahkam. Iya. Ketika kita berbicara dengan hukum syar'i, maka kita wajib melakukan apa yang diperintah dan wajib meninggalkan apa yang dilarang. Dalil dalam masalah ini sangat banyak, lebih daripada yang kita hitung. Lebih daripada yang kita hitung. Ini dalil umum. Kalau secara khusus masing-masing amalan kan ada perintah khusus. Apakah itu adalah amalan wajib atau amalan apa? Sunnah. Apakah itu adalah larangan tahrim, pengharaman, atau larangan makruh, tanzih. Dipahami kan? Itu penuh di Quran. Itu penuh di Quran dan penuh di hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata berikutnya, wa kullu ma qaddara au qadahu fawaqi'un hatman kama qadahu. Masya Allah. Ini belum berpindah terkait dengan takdir. Dan kita sudah ambil kalau ini sebelumnya kan. Pembahasan tentang apa? Takdir. Belum ingatkan. Wa kullu ma qaddara. Setiap apa yang Allah takdirkan. Au qadahu. Dan setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala qadah, tetapkan. Fawaqi'un hatman, maka pasti terjadi secara wajib. Iya, pasti terjadi secara wajib. Dan ini harus kita percayai. Karena ini adalah bagian dari keimanan kita terhadap apa? Takdir. Iya. Kita tidak dikatakan beriman sampai percaya terhadap hal ini. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Jibril, mal iman, apa itu? Iman. Di antara yang beliau katakan apa? Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Kamu percaya terhadap takdir, baik dan buruknya. Iya. Ketika muncul bid'ah qadariyah, bid'ah orang mengingkari takdir. Dan itu di masanya Abdullah bin Umar. Di masa tabi'in muncul itu bid'ah. Terkait dengan tidak adanya keimanan terhadap apa? Takdir. Ketika hal itu sampai kepada Abdullah bin Umar. Beliau berkata, seandainya mereka berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Artinya mereka kafir. Orang tidak percaya terhadap ini, bahwa semua yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah pasti terjadi, maka itu namanya mengingkari takdir. Itu adalah kekafiran. Karena ini bid'ah keyakinan. Karena bid'ah itu ada bid'ah keyakinan, ada bid'ah amalan. Bid'ah keyakinan itu mengeluarkan dari Islam. Mengeluarkan dari agama. Termasuk bid'ah tidak percaya terhadap takdir. Terhadap takdir. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sesuatu itu terjadi kepada kita, maka kita harus ridho terhadapnya. Kita bahkan harus mengatakan qaddarallahu wa masya fa'al. Semuanya telah ditentukan oleh Allah. Dan apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Karena dia Allah fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Dan tidak ada yang memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW
Beliau ingatkan kita ketika kita berdoa. Jangan bilang Allahumma gfirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Jangan pernah bilang ya Allah ampuni saya jika kamu kehendaki. Ya Allah rahmati saya kalau kamu kehendaki. Tidak boleh berdoa seperti itu. Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Bilang saja Allahumma gfirli. Allahumma arhamni. Tidak boleh tambahkan in syi'ta jika kamu ingin. Tidak boleh diucapkan yang seperti itu. Kan tidak ada yang bisa memaksakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ya pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia Allah menginginkan sesuatu, maka tinggal Allah katakan jadi, maka pasti akan jadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan apa yang Allah inginkan. Paham kan? Tidak ada yang bahkan yang bisa menolak. Tidak ada sama sekali. Karena semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau tegaskan di bait 77. Walaisa wajiban alal abdi ridha bikulli maqdiyin walakin bil qada. Li'annahu min fi'ilihi ta'ala wa dhalika min fi'ilil ladhi taqal. Masya Allah. Beliau katakan dan tidak wajib bagi seorang hamba untuk ridho. Tidak wajib bagi seorang hamba untuk ridho terkait dengan semua yang maqdi, yang ditetapkan, yang ditakdirkan. Karena kadang ada yang ditakdirkan oleh Allah berupa ketaatan, ya wajib kita ridho. Kadang ada yang ditakdirkan oleh Allah berupa kemaksiatan. Kan wajib kita murka. Wajib kita tidak ridho kalau maksiat, kan begitu. Walakin bil qada. Akan tetapi wajib kita ridho terhadap seluruh ketetapan. Baik dan buruknya yang kita dapat, wajib. Kalau beda makdi ya, kalau makdi itu yang terjadi. Yang terjadi, ada orang melakukan dosa. Haram kita ridho. Ada orang melakukan kemaksiatan. Haram kita ridho. Paham kan? Tapi kita harus ridho terhadap ketentuan Allah. Ya, qadarullah itu Allah tetapkan. Tapi di perbuatannya makhluk. Jadi beda itu ya. Perbuatannya makhluk sama perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah wajib kita ridhoi. Baik ataupun buruknya. Tapi yang terjadi di makhluk yang ditentukan ini. Ketika itu ketaatan kita suka. Kita cinta, kita ridho. Tapi kalau itu maksiat wajib kita apa? Benci. Jadi tidak semuanya wajib kita ridho kalau itu terjadi. Dipahami nih, yang terjadi di hamba. Tapi ketentuan Allah terhadap apa yang terjadi itu wajib kita apa? Ridho. Dipahami ini? Anda bisa pahami ini? Ini walaupun agak sulit bahasanya sedikit. Artinya apa yang orang lakukan itu kan ada dua. Ada ketaatan, ada maksiat. Yang dia lakukan ini itu Allah tentukan. Sebelum dia dicipta. Kan begitu? Paham kan? Tapi yang dia lakukan itu apakah semuanya wajib kita ridhoi yang dia lakukan? Itu orang itu? Tidak wajib. Tapi terhadap ketentuan Allah kita wajib ridho. Paham kan? Jelas ini yang disebutkan? Karena kalau antum ridho terhadap maksiat, maka antum masuk dari pelaku maksiat. Dosanya sama. Dosanya sama. Tapi ini adalah ketentuan Allah semuanya. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Li'annahu min fi'ilihi ta'ala. Karena kalau ketentuannya itu adalah dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadaka min fi'lil ladzi taqala. Sementara yang itu yaitu yang dilakukan oleh makhluk itu adalah dari perbuatannya makhluk. Dari perbuatannya apa? Makhluk. Jelas kan? Dari perbuatannya makhluk. Itu yang disebutkan. Ini dipahami ya. Jadi makanya ini sama dengan pembahasan sebelumnya.
Ketika kita membahas asyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Karena baik ataupun buruk, kalau itu ketentuan Allah pasti baik kan begitu? Dipahami nih? Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah sebagai pencipta, pengatur, penguasa. Karena yang buruk adalah dilihat dari kitanya. Makhluk. Bagi kita itu buruk. Paham kan? Tapi ketentuan Allah terhadap kita ini keburukan, itu baik untuk kita. Paham ini? Misal, ada orang kaya, kan bagus. Terus ada orang miskin. Bagus juga terkait dengan takdir Allah. Tapi bagi si miskin, kan begitu. Terhadap ini yang ditakdirkan kepadanya. Mungkin bagi dia tidak baik. Tapi semuanya ada hikmahnya. Ada orang miskin, ada orang kaya. Berarti semuanya apa? Baik dilihat dari ketentuan Allah. Tapi terlihat dari orang yang melakukannya, dia itu tidak baik menurut dia. Paham kan? Makanya terkait dengan ketentuan Allah wajib kita ridho. Tapi yang terjadi di hamba ketika itu di luar daripada hal yang disyariatkan untuk kita, maka harus kita perhatikan baik-baik, bedakan penyandarannya kepada Allah dan penyandaran kepada makhluk. Dipahami ini? Ini masalah keimanan terhadap takdir. Kalau kita tidak membedakan ini bahaya nanti. Di sana ada sebagian orang bilang, ini kan Allah takdirkan, masa Allah siksa? Kan maksiat. Ketika orang jatuh dalam maksiat, takdir Allah enggak? Kan begitu pertanyaan dia kalau subhat. Takdir Allah kan kalau dia maksiat. Takdir kan, kenapa Allah siksa? Kalau itu takdirnya, kan Allah juga yang menentukan dia masuk dalam maksiat. Kan begitu pertanyaannya. Ini akan membuat kita bingung nanti ketika ada syubhat seperti ini. Kita katakan, bukankah Allah telah mengingatkan tidak boleh maksiat? Iya kan? Berarti dia disiksa bukan karena takdirnya Allah di situ. Tapi dia disiksa karena dia melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah takdir Allah secara apa? Kauniyah. Takdir itu kan ada dua. Ada takdir syariah. Ada takdir apa? Kauniyah. Takdir syariah itu yang Allah cintai. Takdir syariah itu yang Allah cintai. Sementara takdir kauniyah belum tentu Allah cintai. Bisa dibenci, bisa juga dicinta dan pasti terjadi. Dan pasti apa? Terjadi. Ini kita juga sudah singgung di pembahasan sebelumnya, di pembahasan apa? Takdir. Di pembahasan takdir. Ini yang belum ingatkan di awal. Ya. 5 bait syair. Setelah itu beliau akan berbicara tentang dosa. Dan ini ada 7 bait. Kita akhirkan di pertemuan akan datang kalau ini supaya bersambung. Ya, tentang dosa dan yang semisalnya. Nanti akan dibahas bagaimana kalau orang jatuh dalam dosa dan maksiat mulai dari bait ke-79. Wa yafsukul mudnib bil kabirah. Kada ida asarra bis sagirah. La yakrujul mar'u minal iman. Bimubiqatid dzambi awal isyan. Wa wajibun alaihi ayyatuba. Min kulli ma jarra alaihi huba. Wa yaqbalul maula bimahadil fadli. Min ghairi abdin kafirin munfasil. Ma lam yatub min kufrihi bididdih. Fayartaji an syaukihi wa saddih. Wa man yamut walam yatub minal qata. Fa amruhu mufawwidun lidil ata. Fa iyasha ya'fu wa insya antaqam. Wa iyasha ata wa ajzalan ni'am. Ini kita ambil satu kali. Iya, setelahnya insya Allah kita ambil. Karena 7 bait syair ini
bersambung pembahasannya. Bersambung pembahasannya. Tadi terkait dengan pembahasan takdir itu tentunya kita harus kembali mengingat tingkatan keimanan terhadap takdir. Kapan kita kurang terkait dengan tingkatan keimanan terhadap takdir, maka akan sulit kita percaya tadi itu. Apa tingkatan terhadap keimanan terhadap takdir? Ada 4 ya. Pertama, al-ilmu. Kita meyakini semuanya Allah tahu. Paham kan? Kedua, al-kitabah. Kita harus yakini semuanya Allah telah tulis. Ketiga, al-masyiah. Kita harus yakin semuanya Allah kehendaki. Karena kapan ini kurang masyiah, maka bahaya nanti. Kita akan mengatakan ini Allah tidak kehendaki. Masa Allah kehendaki perbuatan maksiat? Berarti ada sesuatu yang terjadi di alam ini di atas kehendak Allah. Tidak boleh. Ini ketiga. Harus kita yakini semuanya dikehendaki oleh Allah. Keempat, al-khalq. Semuanya Allah ciptakan. Semuanya Allah ciptakan. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk menekankan yang tadi itu. Untuk menekankan yang tadi itu. Baik atau buruknya, semuanya Allah tentukan. Jangan sampai kita keluarkan yang buruk. Paham kan? Dengan persangkaan kita yang mengatakan, masa Allah tetapkan baru Allah siksa. Iya, itu kan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Kita tidak perlu terlalu banyak bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang jatuh dalam syubhat karena terlalu mempertanyakan Allah terkait dengan apa yang Allah lakukan. Makanya Nabi katakan, asyarru laisa ilaih. Tidak boleh kita sandarkan keburukan kepada Allah. Paham kan? Tidak boleh. Artinya semua yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki, yang Allah tentukan, semuanya pasti apa? Baik. Tidak ada yang tidak baik. Tidak ada yang tidak baik. Ini pembahasan seperti berulang. Karena sudah disinggung sebelumnya tentang apa? Takdir. Tentang takdir. Alhamdulillah. Tapi mungkin keinginan beliau adalah untuk menentukan yang pembahasan sebelumnya. Ketika seorang jatuh dalam maksiat, itu takdir Allah. Kemudian ketika seorang tobat dari maksiatnya itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah tegak hujjah. Semuanya telah tegak hujjah. Ini yang belum maksudkan mungkin, makanya belum ingatkan dulu secara singkat terkait dengan apa? Takdir. Baru setelah itu belum masuk di pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.